Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kedik Ngantari, saya dari Prodi Pendidikan Kimia, saya kelas IKI dengan NIM 2513031019. Nah, di video ini saya akan membagikan presentasi tentang pilar-pilar kearifan Hindu Bali, yaitu dari catur, marga, harmoni, semesta, dan konsep pura. Nah, di materi ini saya akan bahas 6 materi, yaitu yang pertama adalah sebutkan dan berikan contoh perayaan Nyepi dan ngembak geni pelaksanaannya dalam catur marga. Yang kedua adalah berikan contoh konkret dalam Bhagavad Gita, yaitu 7.21. Yang ketiga, apa yang Anda bisa lakukan dalam beragama tentang Sloka Saramucaya. Yang keempat adalah sebutkan dalam satu pura untuk pemujaan roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Yang kelima yaitu sebutkan tempat pemujaan dewa-dewi Hindu beserta inkarnasinya ke dunia atau awatara. Yang keenam adalah mengapa tempat suci Hindu umumnya terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam. Nah, yang pertama, agama Hindu di Bali lebih dari sekedar ritual. Ia merupakan sebuah filosofi hidup yang mendalam dan melekat pada setiap aspek kehidupan. Mulai dari pengenalan diri, interaksi sosial, hingga pandangan terhadap alam semesta. Contoh pelaksanaan catur marga dalam Nyepi. Hari Raya Nyepi merupakan waktu khusus untuk merenung dan membersihkan diri secara unik. Umat Hindu tidak hanya berhenti dari aktivitas fisik, tapi juga menjalani 4 jalan spiritual yang dikenal dengan catur marga. Nah, catur marga itu terdiri dari Bhakti marga atau jalan kasih, yang kedua ada Karma marga atau jalan perbuatan, yang ketiga adalah Jnana marga atau jalan pengetahuan, dan yang terakhir adalah Raja marga yaitu meditasi. Pelaksanaan catur marga saat Nyepi dapat dijelaskan sebagai yang pertama adalah Bhakti marga atau jalan persembahan. Dilalui dengan cinta kasih dan persembahan yang tulus. Sebelum Nyepi, umat Hindu mengadakan upacara Taur Kesanga dan mencaru di berbagai tingkatan sebagai bentuk bakti untuk menciptakan alam semesta atau buana agung dan diri sendiri atau buana alit, sekaligus menciptakan keharmonisan. Yang kedua adalah Kamar Marga atau jalan perbuatan. Berfokus pada tingkatan tindakan pertama pamrih, pertunjukan catur brata, penyepian atau amati geni atau tidak menyalakan api, amati karya tidak bekerja, amati lelongan tidak berpergian, dan amati lelanguan atau tidak mencari hiburan. Bahkan wujud nyata Karma Marga. Dengan menghentikan segala aktivitas duniawi, manusia melepaskan diri dari hasil dan tekanan penilaian diri sebagai perbuatan suci. Yang ketiga adalah Jnana marga atau jalan pengetahuan. Nyepi menjadi waktu yang tepat untuk menempuh jalan pengetahuan melalui introspeksi dan perenungan. Dalam ketenangan, umat terdorong membaca kitab suci, memikirkan makna hidup, dan mengevaluasi perbuatan selama setahun terakhir. Ini adalah suatu proses pencerahan untuk memahami hakikat sejati Atman dan Brahman. Yang keempat adalah Raja marga atau jalan meditasi. Ditempuh melalui pengendalian pikiran dan disiplin spiritual dan praktik meditasi yoga dan pemusatan pikiran atau samadhi menjadi puncak pelaksanaan Nyepi dengan tujuan memenangkan gejolak batin demi mencapai ketenangan jiwa yang tertinggi. Contoh nyata Sloka Bhagavad Gita. Yo yo yam yam tanum bhakta sradaya citum icati tasya tasya shalam sradam tam ewa widayam aham, yang artinya kepercayaan apapun yang ingin dipeluk seseorang dengan penuh keyakinan, aku atau Tuhan akan menjadikan keyakinan itu menjadi teguh dan tak tergoyahkan. Contoh nyata dari ayat ini terlihat pada praktik pemujaan di Bali. Seorang petani di lereng Gunung Batur memuja Ida Sang Hyang Widi dalam wujud Dewi Danu di Pura Ulanu Batur untuk memohon kesuburan udara. Nelayan di pesisir selatan memuja manifestasinya sebagai Dewa Baruna di Pura Segara, sementara seniman atau pengajar memuja Dewi Saraswati, yaitu Dewi Ilmu Pengetahuan. Ketiga adalah praktik yang berhubungan dengan Sloka Saramucaya. Nah, slokanya itu pada bab 1 nomor 4. Saya tidak akan bacakan karena saya takut salah membacakan. Akan saya tampilkan nanti. Dan dalam praktik sehari-hari, ayat ini menginspirasi kita untuk yang pertama yaitu mengamalkan Trihita Karana, itu inti dari subkarma atau perbuatan baik, membebaskan diri dari sangsara, lakukan dengan menjaga keharmonisan dengan Tuhan, yaitu parayangan, melalui persembayangan, dan yang kedua adalah pawangan, yaitu melalui sesama manusia melalui etika gotong royong, dan yang ketiga itu dengan alam, yaitu pelemahan yang biasa kita lakukan yaitu dengan menjaga kebersihan. Yang kedua adalah sikap, yama, dan nyama brata. 5 ajaran pengendalian diri yaitu tanpa kekerasan, kejujuran, tidak mencuri, dan lain. Serta 5 ajaran disiplin diri yaitu kemurnian, kepuasan, tapa, menyerahkan diri, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan mengajarkan ini, seseorang secara aktif akan menolong dirinya. Yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam yatnya, yaitu kurban suci.
yakni tidak hanya terbatas pada upacara besar, tetapi juga perbuatan tulus sehari-hari. Memberi makan hewan liar, berbagi ilmu, atau bekerja keras untuk keluarga dalam bentuk subkarma yang membantu membebaskan diri dari keterikatan duniawi. Materi yang keempat yaitu salah satu pura sebagai pujaan roh para orang suci. Pura bukan sekedar tempat ibadah, melainkan rumah sakral yang menghubungkan dunia manusia dengan alam ilahi. Setiap pura memiliki fungsi dan tujuan yang spesifik. Selain memuja manifestasi Tuhan, umat Hindu Bali juga memberikan penghormatan tertinggi kepada para roh suci, guru spiritual, atau maharsi yang berjasa menyebarkan ajaran Dharma. Tempat pemujaan mereka dikenal sebagai Pura Dangkayangan, yang biasanya terkait dengan jejak perjalanan spiritual tokoh suci masa lalu. Contoh utama adalah pura-pura yang didirikan atau berhubungan dengan perjalanan suci Dang Yang Nirata atau Pedanda Sakti Waurau, seperti Pura Uluwatu, Pura Tanah Lot, dan Pura Seramut Siwi. Yang kelima adalah tempat pujaan Dewa-Dewi beserta inkarnasinya atau awatara. Nah, yang pertama adalah Pura Basakeh, yaitu kompleks pura terbesar di Bali dikenal dengan Mount Temple, pusat pemujaan Trimurti yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa, dengan Pura Pendataran Agung sebagai tempat pemujaan Siwa. Yang kedua adalah Pura Kayangan 3 atau 3 pura yang ada di setiap desa. Yang pertama ada Pura Desa, yaitu memuja Dewa Brahma atau pencipta. Yang kedua adalah Pura Pusa, yaitu memuja Dewa Wisnu atau pemelihara, yang juga merupakan inkarnasi dari Krishna. Yang ketiga adalah Pura Dalam, yaitu memuja Dewa Siwa atau pelebur. Dan bagian yang ketiga yaitu Pura Gogajah, terletak di Gianyar. Pura ini menghormati Dewa Ganesha atau simbol ilmu pengetahuan, dan juga memiliki tempat pemujaan untuk Dewa Siwa. Yang keempat adalah Pura Tirta Empul, terkenal dengan sumber air sucinya, tempat pemujaan Dewa Wisnu yang dipercaya menciptakan sumber air suci tersebut. Yang kelima adalah Pura Lempuyang Luhur, yaitu berada di puncak Gunung Lempuyang. Pura ini adalah istana ide Sangyang Iswara, pemujaan Siwa sebagai penguasa arah timur. Nah, materi yang keenam yaitu mengapa letak pura umumnya dikelilingi oleh alam. Nah, salah satu hal yang menonjol adalah lokasi pura di Bali yang hampir selalu menyatu dengan alam, yaitu di puncak gunung, tepi danau, tepi laut, dalam gua atau hutan lebat. Pemilihan lokasi ini bukan suatu kebetulan, melainkan berdasarkan konsep teologis yang mendalam. Alasan utamanya yaitu yang pertama yaitu alam sebagai manifestasi Tuhan. Yang kedua, mencari energi spiritual Tataksu, dan yang ketiga implementasi Trihita Karana. Yang pertama yaitu alam sebagai manifestasi Tuhan. Gunung dianggap istana para dewa atau lingga acala. Laut sumber kehidupan dan penyucian, hutan sumber oksigen dan kehidupan. Dengan didirikannya pura di tempat-tempat ini, manusia mengakui dan menghormati alam sebagai perwujudan langsung kemahakuasaan Tuhan atau Panca Mahabhuta. Yang kedua adalah mencari energi spiritual atau taksu. Tempat alami yang megah dan asli diyakini memiliki getaran spiritual yang kuat. Suasana tenang dan agung sangat mendukung kegiatan spiritual, membantu umat mencapai kekusyukan dalam pemujaan. Yang ketiga yaitu implementasi Trihita Karana. Pemilihan lokasi ini merupakan wujud nyata pilar pelemahan, yaitu menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. Pura tidak hanya sekedar tempat suci, namun juga berfungsi sebagai benteng atau pelestarian alam sekitar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari ketenangan hari Nyepi hingga pemujaan di pura menjulang tinggi, ajaran Hindu Bali menawarkan jalan spiritual yang menyeluruh. Ia mengajarkan bahwa pengampunan diri atau moksa dicapai melalui kombinasi disiplin pribadi yaitu catur marga, pemahaman filosofi yang inklusif yaitu Bhagavad Gita, dan tindakan yang berbasis kebijaksanaan atau secara musyaya, serta penghormatan mendalam pada Tuhan, leluhur suci, alam semesta. Dan semua itu terjalin dalam harmoni, menunjukkan bahwa jalan Dharma adalah jalan yang menyeimbangkan dunia batin dan dunia luar menuju kesatuan sejati. Sekian presentasi dari saya tentang catur marga dan tempat suci. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.